Ya pemirsa, dalam arus mudik Lebaran 2023 sudah mulai terlihat kepadatan di beberapa titik. Jalanan terpantau penuh dengan warga yang hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman masing-masing bersama keluarga, sanak saudara serta orang-orang terkasih. Jadi pertanyaannya, bagaimana puncak arus mudik terutama di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur sebagai salah satu destinasi utama arus mudik tahun ini? Sudah bergabung bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan juga Mas Emil Elistianto Dardak selaku Wakil Gubernur atau Wagub Jawa Timur. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya tahu sekali baik Pak Ganjar maupun Mas Emil cukup padat agendanya terutama dalam mempersiapkan kedatangan dari para calon pemudik yang akan memenuhi daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur tahun ini. Saya akan ke Pak Ganjar terlebih dahulu karena kalau dari Jakarta akan menuju ke daerah Tengah Jawa sebelum ke Timur Jawa. Pak Ganjar, bagaimana dari pemerintahan Anda dari kegubernuran dalam menghadapi jumlah para pemudik yang tampaknya tahun ini lebih padat dibandingkan tahun lalu? Iya, persiapannya sudah kita lakukan cukup panjang, baik perbaikan infrastruktur, lalu kita komunikasi dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota, termasuk dengan Forkompinda, bahkan dari kepolisian ada cara khusus yang dia siapkan, di mana koordinasi itu langsung dari Korlantas sehingga ketika kemudian kita memanage lalu lintasnya, ya insya Allah itu bisa dilaksanakan lah. Dan kami coba membantu kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin mudik dan gratis, maka kita sedang melepas mudik gratis ini. Dari yang menggunakan bus, yang menggunakan kereta, yang menggunakan kapal laut, termasuk dari Medan, Sumatera Selatan, Lampung, dan barusan saya melepas yang dari Bandung. Jadi ini saya lagi di kereta ini untuk balik ke Jakarta, besok melepas yang menggunakan kereta begitu. Oke, berarti untuk pemudik yang akan memasuki wilayah Tengah Jawa ini kalau kita komparasi Pak Ganjar, lebih banyak yang dari jalur darat, kereta api, atau pesawat atau bagaimana? Ya, tentunya paling banyak darat ya, karena memang banyak yang menggunakan kendaraan bermotor, terus kemudian menggunakan kendaraan pribadi begitu. Maka kemarin yang menggunakan kendaraan bermotor kita coba fasilitasi, mereka menggunakan kapal laut, jadi bawa badannya sendiri, anggota keluarganya termasuk membawa sepeda motornya. Juga mulai besok 3 trip perjalanan menggunakan kereta api, kita sediakan juga gerbong khusus dan sepeda motor, sehingga insya Allah bisa aman dan lebih berkesan begitu. Amin ya robbal alamin. Dan kalau tadi persiapan di Jawa Tengah, bagaimana dengan Jawa Timur sendiri Mas Emil? Baik, di Jawa Timur juga tadi hari ini Pak Kapolda mulai meninjau titik-titik yang utama dan besok rencananya dari Polri bahkan Pak Kapolri sendiri akan ke Jawa Timur. Ibu Gubernur tadi telah melaksanakan apel seluruh personil utama di Pemprov Jawa Timur menyampaikan kita harus siap untuk mendorong lancarnya arus mudik tahun ini karena naik 17% dari 18 juta menjadi 21 juta orang. Sebagai contoh, kalau yang melalui jalan itu tahun lalu 2,2 juta penumpang, tahun ini bisa 2,8. Kereta api yang biasanya 1 juta, lebaran tahun lalu jadi 1,8, tahun ini prediksi 3,4 juta penumpang. Nah, dengan tingkat seperti ini, bagi insan yang bertugas tentu harus benar-benar bisa mengoptimalkan kesiagaan kita. Nah, inilah yang sudah kita petakan, termasuk mudik gratis tadi Pak Gubernur Jawa Tengah. Kita juga untuk pemotor kita ada mudik gratis di mana 400 kendaraan sepeda motor itu kita angkut pakai truk justru supaya mereka nggak terlalu banyak di jalur-jalur yang padat dan rawan kecelakaan. Oke, Pak Emil bicara mengenai titik rawan kecelakaan dari Ditlantas Polda Jawa Timur sendiri sudah memetakan ada 76 titik rawan kemacetan dan 72 titik rawan kecelakaan. Bagaimana untuk pemantauannya sendiri? Ya, jadi tadi sudah dipetakan ya titik kemacetannya ada 76 tadi ya. Angkanya memang kita ada beberapa klasifikasi itu titik kemacetannya lebih banyak lagi. Dan yang paling prime itu ada 22 titik rawan kemacetan di jalan arteri. Nah, ini simpul kan, dari situ itu kemudian akan menimbulkan simbol-simbol kemacetan yang lain. Dan kalau di gerbang tol ada 7 titik, jadi 22 di jalan arteri, 7 titik di wilayah tol. Ini semua kita identifikasi
kalau sampai kemudian terjadi kemacetan itu kita harus lakukan misalnya sistem jemput bola di gerbang tol. Jadi tappingnya itu jangan terpusat di gardunya. Kemudian buka tutup baik juga rest areanya ini bisa juga jadi mengular kan karena semua pada pengen ke rest area. Ini juga harus diatur dan rekayasa lalu lintas lainnya, one way dan sebagainya di exit ini semua sudah disimulasi. Oke, baik. Sebentar, saya mendengar ada suara telepon yang terputus. Apakah itu dari Pak Ganjar? Oke, baik. Saya akan kembali ke Mas Emil sambil kita masih akan mencoba menghubungi Pak Ganjar. Pak Emil, terkait dengan bagaimana tadi pemantauan tersebut, kemudian kita tahu bahwa pemudik yang akan masuk ke wilayah timur Jawa ini atau ke Jawa Timur lebih banyak komparasinya berasal dari mereka yang menggunakan kendaraan roda 4 dan juga roda 2 alias jalur darat. Ada imbauan tersendiri Pak dari Wagub terkait dengan mereka yang akan terutama berkendara dengan roda 2. Kita tahu bahwa kecelakaan kendaraan bermotor roda 2 ini cukup masif terjadi di lalu lintas begitu di jalan saat proses mudik berjalan. Baik, semaksimal mungkin jalan yang berlubang tentunya ditambah. Tetapi menghilangkan gelombang bukan hal yang mudah. Jadi jalan itu tidak berlubang tapi kemungkinan bergelombang. Ini kita alami termasuk waktu kami meninjau jalur Surabaya, Gresik, Lamongan menuju ke Babat, Bojonegoro dan Babat ke arah Tuban misalnya. Itu jalur pantura. Jadi mohon betul kadang mungkin dalam keadaan lelah ada dua refleksnya gitu. Orang lelah kadang-kadang dia jalannya pelan atau malah dia main gas gitu, tapi dengan kurang waspada. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah semaksimal mungkin berusaha menambal jalan-jalan yang berlubang. Ini dilakukan dan kami juga telah meminta kepada seluruh dishub sampai tingkat kabupaten kota untuk memetakan betul yang berlubang wajib ditambal. Tapi sekali lagi nambal tidak menghilangkan gelombang di jalan ini karena memang menghilangkan gelombang itu butuh investasi yang besar, itu harus digaruk lagi, dilapis beton kadang-kadang. Jadi memang mohon juga tetap waspada. Kita tahu masyarakat mengidam-idamkan jalan yang mulus tidak ada gelombang dan secara bertahap tentu pemerintah ingin mewujudkan di semua hierarki jalan. Baik. Pak Emil, saya akan berlanjut atau saya akan kembali terhubung dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar? Ya. Baik. Pak Ganjar, kalau tadi ada 70 lebih titik kemacetan di wilayah Jawa Timur. Sementara kalau di Jawa Tengah sendiri, dari Provinsi Jawa Tengah sudah memetakan ada beberapa titik yang berpotensi untuk macet begitu di di tengah Jawa. Baik, kembali terputus sambungan kita. Kami masih akan tetap mencoba untuk menghubungi Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, mengingat bahwa memang banyak sekali arus atau katakanlah jumlah dari pemudik yang akan memasuki tengah Jawa untuk sebagai destinasi mudik pada tahun ini. Saya kembali ke Mas Emil. Mas Emil, dari pantauan Anda ketika ada penambahan 17% begitu jumlah pemudik yang akan memasuki Jawa Timur, apakah sudah termapping atau terpetakan kota-kota mana saja yang akan kedatangan banyak calon pemudik tersebut? Jadi origin destination ya, kalau asal pergerakan terbesar itu Surabaya, itu menyumbang 17% keluar ke daerah-daerah lain gitu. Disusul Gresik itu dan Sidoarjo. Tapi Sidoarjo nomor 2. Nah kemudian dari Malang ini juga banyak bergerak. Jadi pergerakannya dia kan numpuk dulu, kemudian dia menyebar. Ada yang ke arah barat menuju ke Tuban, ada yang ke arah. Nah sekarang dengan adanya jalan tol, kebanyakan kendaraan roda 4 akan melalui jalan tol. Ya dari Surabaya mereka bisa ke arah Solo, bisa ke arah Malang, bisa ke arah Probolinggo, bahkan sekarang sudah dibuka tol dari Probolinggo Leces itu sampai ke Gending sudah beroperasi. Itu sudah nambah sekitar puluhan kilo lebih lah gitu ya ke jalur yang cukup padat. Jadi ini kita mapping semua sudah. Tapi kalau untuk destination tersebar, destinasinya ya ke desa kan ya, artinya ke kampung halaman ini tersebar begitu di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Berarti jadi, untuk pintu masuk mobilitas kita ini ada dua strata jadi ya. Pemudik yang tadi lewat wilayahnya Bapak Gubernur Jawa Tengah dulu sebelum masuk ke wilayah Jawa Timur, ada juga yang melalui pesawat, melalui kereta dari Jakarta atau dari luar provinsi, tapi intra provinsi ini juga pergerakannya akan besar. Dari Surabaya Raya, dari Malang Raya menuju ke wilayah-wilayah di Jawa Timur. Oke, berarti untuk exit tol Gending, Leces Gending sudah mulai bisa dibuka ya Pak ya? Atau sudah dibuka memang? Sudah ditinjau langsung oleh Bu Gubernur dan sudah siap untuk beroperasi di masa mudik ini. Kan puncaknya itu kan menjelang cuti bersama 19 ya besok.
Baik. Pak Ganjar, apakah kita sudah kembali terhubung bersama? Iya, iya. Baik, Pak Ganjar, Alhamdulillah. tadi bicara mengenai titik macet yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kabarnya akan terpusat atau lebih banyak terjadi kemacetan tersebut di wilayah jalur selatan. Kira-kira bagaimana antisipasinya? Ya, makanya akan ada kendali dari pusat ya dengan Korlantas yang mereka menyiapkan kontrol nasionalnya, tapi dari Polda menyiapkan kontrol lokalnya. Maka sebenarnya harus bisa dipecah dua, yang melalui Pantura dan Pansela. Memang Pansela ini belum tuntas, jalannya udah bagus, tapi penerangannya belum ada. Nah, makanya kita minta untuk sedikit berhati-hati, kita buat penerangan darurat kemarin yang coba kita lakukan. Ini yang terjadi. Makanya rasa-rasa kalau kita melihat akan lebih banyak menggunakan di jalur Pantura. Baik, berarti untuk infrastruktur memang sudah dipersiapkan, Pak, sejak kapan? Problemnya seperti Mas Em tadi sampaikan, kerusakan jalan hampir selama 2 tahun kan tidak ada perbaikan yang berarti begitu, maka banyak yang berlubang dengan kondisi cuaca yang memang cukup ekstrim, termasuk kemudian ya banyak angkutan yang modal begitu ya. Jadi kemarin sudah dikejut sama Kementerian PUPR dan rata-rata di daerah-daerah yang memang jadi prioritas sudah selesai begitu ya. Ya beberapa sih kurang sempurna, akan diteruskan setelah Lebaran, dipakai tindakan-tindakan yang sifatnya darurat dulu. Oke, berlaku situasional ya. Pak Ganjar, ada beberapa concern juga terkait dengan bagaimana arus mudik atau arus perjalanan ini akan berjalan begitu, berlangsung. Ketika kita tahu beberapa kendaraan atau jenis kendaraan yang akan masuk ke tengah Jawa atau Jawa Tengah ini juga ada yang merupakan atau ada yang berasal dari kontainer atau truk-truk kelas berat begitu, kendaraan kelas berat. Bagaimana imbauan dari Anda sendiri atau informasi terkait dengan bagaimana pengaturan di jalan tol, kemudian juga jalur-jalur alternatif dan juga jalur arteri terkait dengan supaya kendaraan pribadi mungkin yang bisa diprioritaskan begitu untuk masuk? Oh iya, kalau itu sudah diatur dari pusat kok itu. Udah kita tinggal ikuti aja. Oke, baik. Berarti diprioritaskan untuk kendaraan roda 4 dan juga roda 2 begitu ya? Betul. Baik, ada imbauan tersendiri Pak Ganjar terkait dengan pemudik roda 2 begitu yang notabene menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas terbanyak setiap kali arus mudik setiap tahunnya. Iya, kita tawarkan kenapa ada bantuan dari Pelni, dari kereta api itu sebenarnya untuk mengangkut itu. Jadi kayak yang model Mas Emil tadi sampaikan diangkut truk itu sebenarnya cara juga yang solusi bagus. Kita pernah sekali melakukan itu, tapi terus nggak laku. Makanya kemudian kita dorong dengan menggunakan kereta, jadi orangnya sama barangnya bareng gitu. Dengan kapal juga, bahkan nanti masih ada kapal perang yang akan mengangkut juga itu. Kita dibantu oleh TNI Angkatan Laut gitu ya. Jadi ini beberapa cara solusi memang untuk pengguna kendaraan roda 2 punya potensi yang membahayakan gitu. Kelelahan, kadang-kadang kan sepeda motornya juga ngangkut banyak-banyak barang begitu ya. Itu membahayakan. Gak usah lah, apalagi keluarganya naik ini aja, naik angkutannya gratis yang disediakan oleh kami dengan perusahaan, dengan kelompok-kelompok masyarakat, banyak kok gitu. Iya, banyak yang cenglu ya Pak ya, bonceng telu ya, bonceng bertiga. Cenglu ya. Pak Ganjar, ini juga menjadi skema dari mudik gratis ya Pak ya yang dicanangkan oleh pemerintah atau kegubernuran Jawa Tengah ya? Iya, dan dari pemerintah bantu, dari BUMN, BUMD bantu, dari kelompok-kelompok masyarakat bantu. Maka ini coba kita berikan informasi ini sebanyak-banyak kepada masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu, sehingga kenyamanannya lebih bisa didapat gitu. Oke, program mudik gratis ini skemanya bagaimana Pak untuk para calon pemudik terutama yang dari Sumatera? Yang saya dengar juga banyak pemudik asal Sumatera yang ingin pulang ke tengah Jawa atau Jawa Tengah ini menggunakan program mudik gratis. Ya, ternyata banyak masyarakat Jawa Tengah yang di luar Jawa Tengah ya, apalagi yang di Sumatera itu mereka punya kelompok-kelompok yang bagus kayak Puja Kesuma begitu ya. Mereka kemarin membantu, ada pokmas yang membantu. Jadi saya hanya menyediakan bisnya, ada perusahaan-perusahaan swasta juga membantu, begitu kita arahkan ke sana dan ada panitianya. Yang untuk di Jakarta ada Paguyuban Jawa Tengah. Paguyuban Jawa Tengah itu punya jejaring yang cukup banyak begitu. Ini organisasi yang cukup lama, mereka juga membantu, bahkan dari Jawa Barat juga itu ada yang membantu begitu. Jadi setiap titik-titik yang selenggarakan mudik gratis selalu ada kelompok yang membantu
Baik, kalau tadi di Jawa Tengah, kalau di Jawa Timur sendiri bagaimana Pak Emil terkait dengan program mudik gratis yang sepertinya tahun ini semakin banyak melahirkan antusiasme peminatnya? Ya, salah satu yang menarik juga kita ada penyeberangan. Jadi ada wilayah-wilayah kepulauan di Jawa Timur, Bawean, kemudian Kepulauan Madura di Kabupaten Sumeneb. Itu kita juga mendukung program mudik gratis menggunakan kapal menuju ke wilayah-wilayah tersebut, dan juga kepada diaspora-diaspora yang ada di Jakarta misalnya. Ini juga kita menyediakan program mudik gratis. Jadi kalau untuk kapal tadi, pelabuhan yang favorit itu Pelabuhan Jangkar, itu sudah dibenahi juga oleh provinsi dan kabupaten supaya pelabuhannya lebih prima. Ini bahkan orang-orang yang merantau, orang Madura yang ada di Bali, di mana itu kalau pulang kampung mereka lewat Jangkar dulu, kemudian kemana-mana sebarannya. Oke, berarti kalau koreksi saya kalau saya salah Pak Emil, berarti untuk jalur masuk menuju arah Jawa Timur ini berasal dari barat dan juga timur. Iya, jadi memang di Bali juga ada, tetapi yang juga tidak kalah penting kan kita tahu bahwa ada pembatasan kendaraan berat ya, di mana yang boleh melintas itu hanya untuk BBM, untuk operasional perbankan, itu juga terbatas uang, kemudian juga untuk barang pokok, pupuk itu boleh. Nah ini banyak juga penyeberangan ke Bali ya, itu tentu kita harus pastikan itu bisa berjalan dengan lancar, tetap akan ada mobilitas, jadi supaya yang critical commodities ini tetap terlayani. Tetapi betul ada arus, tapi memang lebih dominan itu dari barat ke timur, itu lebih dominan karena kan kita tahu 50% ini memang menggunakan kendaraan roda 4 dan kemudian kendaraan roda 2 dari sisi jumlah penumpangnya. Oke, Mas Emil tadi kalau misalnya tadi di Jawa Timur ada beberapa titik yang menjadi fokus utama atau bagaimana ya namanya kita nyebut pusat dari pergerakan para pemudik. Kalau di Jawa Tengah sendiri Pak Ganjar, apakah sudah ada pemetaan kota-kota mana saja yang menjadi destinasi utama atau katakanlah yang sering dilewati oleh para pemudik ini? Kalau yang sering dilewati ada 2 jalur ya. Yang utara itu mulai masuk Brebes dan seterusnya. Mereka nanti akan mulai terpecah ya, yang masuk ke Pemalang atau mereka akan ke selatan ke Purwokerto dari utara. Sekarang ada jalur tolnya itu bisa masuk lewat Pemalang. Demikian pemberhentian sekitar Pekalongan Tegal itu menjadi tujuan. Lalu Solo Raya, Semarang Raya, ya itu menjadi titik-titik yang penting, dan Banyumas Raya. Jadi itu tempat-tempat tujuan utama. Kalau tadi kita random dari seluruh pemudik, rata-rata arahnya ke sana. Yang dari Bandung tadi lebih banyak ke daerah Solo Raya, tapi heavy-nya ke Kabupaten Sukoharjo tadi paling banyak. Baik, mengingat situasi atau katakanlah iklim saat ini Pak Ganjar dan juga nanti saya akan ke Pak Emil masih bisa dikatakan fluktuatif begitu. Apakah sudah terpetakan juga terkait dengan beberapa titik rawan banjir, rawan longsor, pohon tumbang seperti itu yang tentunya patut menjadi catatan dari para calon pemudik? Pak Ganjar? Iya. Betul, Monggo. jadi kalau kita bicara daerah-daerah rawan, kemarin coba kita antisipasi termasuk informasi BMKG. Maka beberapa daerah kita pasang CCTV untuk bisa memantau itu, sehingga posko dari pusat dari Semarang memantau kondisi-kondisi apakah itu bencana, apakah itu traffic jam yang terjadi, termasuk solusi untuk mengurai itu gitu. Baik, kalau di Jawa Timur sendiri bagaimana Pak Emil? Ada 43 titik ya, koreksi saya sekali lagi kalau saya salah terkait dengan kawasan rawan banjir, kemudian 38 titik rawan longsor dan 19 titik rawan pohon tumbang. Ya, jadi yang rawan longsor ini mayoritas ada di wilayah-wilayah yang di pegunungan. Nah, pegunungan ini dominan ada di wilayah selatan Jawa Timur, baik dari Pacitan, Trenggalek. Jadi kalau dari Jawa Tengah masuk itu ya bisa lewat JLS, Jalan Pansela itu bisa masuk ke Pacitan, itu wilayahnya Pak Gubernur lewat Wonogiri, Cimantoro terus. Nah itu memang ada kalau hujan itu jenuh bisa banjir Trenggalek, kemudian terus selatan. Lalu dari Banyuwangi ke Jember juga itu ada. Jadi daerah-daerah pegunungan ini memang, tapi bukan hanya itu, di utara
juga ada beberapa daerah pegunungan karena gunung-gunung besar itu kan ada Gunung Wilis, Gunung Ijen, Arjuno, kemudian juga Bromo, Tengger, Semeru. Nah, ini hujan ini masih jalan sampai sekarang, masih sering turun dan deras sehingga ada kerawanan untuk longsor. Nah, disinilah memang sudah ada mekanisme dan UPT P3LLAJ ini memang ditugaskan untuk memastikan diseminasi dan updating informasi titik lokasi daerah rawan macet, rawan laka, kecelakaan, dan rawan bencana alam. Jadi itu kerawanan yang kita pilih. Kalau memang banjir ada, tapi yang lebih jadi fokus saat ini adalah memang kerawanan longsor karena dan itu biasanya di daerah yang justru ya tidak banyak penerangan jalan karena daerah-daerah pegunungan dan justru banyak dimanfaatkan oleh mereka yang ingin ke desa-desa dan kampung halaman. Oke, ini menjadi sebuah sosialisasi atau bahan sosialisasi tersendiri ya bagi para calon pemudik jika ingin mencari jalur alternatif ke daerah-daerah tersebut. Saya kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kita tahu dengan adanya atau meningkatnya antusiasme para calon pemudik di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Dan tentunya ini diharapkan juga bisa membawa berkah tersendiri begitu, benefit tersendiri bagi daerah Jawa Tengah. Apa ekspektasi Anda dengan adanya arus mudik atau perjalanan mudik tahun ini? Ya, harapan saya mereka tentu bisa bertemu keluarganya, itu saya kira yang paling esensial. Tapi kalau dari sisi ekonomi ya pasti kita akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi di sana karena pasti konsumsi akan meningkat. Cuman yang ketiga ya jangan boros-boros. Akan lebih bagus kalau diinvestasikan di daerah. Maka saya membayangkan kalau kemudian mereka berkumpul, kelompok, keluarga, menginvestasikan, yuk kita iuran membuat ini atau membuat itu yang sifatnya usaha bersama, tentu akan lebih bagus. Kayak tulisan Dr. Hendri Saparini pada media besar hari ini gitu ya. Sehingga ini perlu diajak. Ekspektasinya ya mereka bisa kita dampingi untuk kemudian tidak dikonsumsi semua dari harta yang dia miliki, tapi bisa juga diinvestasikan gitu. Oke, baik. Kalau dan berangkat dari kalau misalnya dari tahun ke tahun begitu Pak Ganjar, biasanya setelah mudik atau ketika arus kembali ini dari daerah pasti akan menuju ke arah Jakarta lagi untuk ya katakanlah cari kerja begitu. Ada imbauan tersendiri begitu Pak Ganjar supaya daerah Jawa Tengah khususnya tidak kehilangan banyak tenaga kerja atau usia produktif, tidak semuanya kembali ke ibu kota begitu? Ya, yang mau ke ibu kota ya menyiapkan ini dengan baik, kecuali mereka yang memang tinggal di sana. Kalau mau cari kerja dimanapun bisa, tapi bekalnya mesti punya keahlian, sehingga nantinya tidak akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik gitu ya. Dan sebaiknya juga melapor kepada RT, melapor kepada lurah, karena menurut saya itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Oke, tapi lebih baik membangun daerah sendiri begitu ya Pak Ganjar ya? Ya, sebenarnya entrepreneurship bisa dibangun di daerah, dan sekarang dengan dunia bisnis digital gitu, makin banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan dan kita bisa lakukan pelatihan termasuk pendampingan itu gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Emil sendiri bagaimana Pak di Jawa Timur begitu? Tentu saja kan ya lagi-lagi roda perekonomian akan terimbas atau terdampak dengan adanya proses arus mudik dan juga arus balik Lebaran ini. Ya, salah satunya wisata lokal tentunya karena kita mengantisipasi mobilitas yang sangat tinggi terjadi di titik-titik wisata. Sekarang sedang santer kan desa wisata. Setiap desa punya spot-spot anti mainstream yang makin menarik karena ditonton di IG. Kebayang diaspora yang berasal dari desa mana bisa ngelihat di IG pasti udah dicita-citain tuh. Pokoknya saya pulang nanti saya mau jalan-jalan di sini. Mudah-mudahan tentunya ada duit akan muter di sana. Tetapi di sisi lain tadi saya tertarik pertanyaan bagaimana kalau mereka kemudian berbondong-bondong ke ibu kota terus pada pengen kerja di sana. Kita tidak bisa mengatasi masalah ini hanya di momen mudik. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat kita adalah satu usaha berkelanjutan. Gara-gara COVID, angka pengangguran nasional dan tidak terkecuali Jawa Timur ini meningkat. Nah, tetapi sudah rebound, sudah mulai turun menunjukkan mulai tercipta lapangan kerja. Dan yang menarik lapangan kerja yang mulai banyak tercipta justru ada di pedesaan. Nah oleh karena itu yang kami khawatir momen mudik ini adalah justru orang yang belum tahu mau kerja apa di kota, tapi ikut saudara saya gitu. Nah please jangan, kalau belum jelas nasibnya jangan. Sekarang sudah era digital. Mau cari kerja di luar wilayah itu hak mereka. Apalagi seperti kata Pak Ganjar tadi ada
kompetensi ya hak mereka. Tetapi kalau mau modal nekat berangkat karena mumpung ada saudara Lebaran terus mau ikut, saya sangat menghimbau jangan lakukan itu. Karena itu justru akan menyebabkan nanti mereka bisa terlunta-lunta di wilayah metropolis misalnya Jakarta dan lain-lain. Jadi kalau mau membangun sebuah kehidupan baru gitu, ojo bondo nekat begitu ya Mas Emil dan juga Pak Ganjar, dan tentunya dari provinsi masing-masing baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur akan memberikan jaminan begitu terkait dengan pekerjaan atau hajat hidup tidak hanya di ibu kota DKI Jakarta saja tetapi juga daerah masing-masing. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Emil Elestianto Dardak dalam MNC News Prime malam hari ini. Terima kasih atas kesiapannya dan juga ya bersiap-siap didatangi oleh para calon pemudik atau pemudik di Lebaran tahun ini. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat Ya, malam. Pak Gubernur, terima kasih. Ya, terima kasih.